Jangan jadikan NU sebagai tenda sewaan yang dipakai hanya ketika diperlukan. Semakin sering tenda itu dipakai, akhirnya terjadi bolong-bolong, kalau panas kepanasan dan kalau hujan kehujanan, sehingga yang di bawah sudah tidak kerasan, akhirnya mereka sering menyeberang dan menumpang di rumah lain yang lebih teduh bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad sahibis syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan dan kita hormati bersama para masyayikh, para kiai, Ru'asa Jam'iyah Nahdlatul Ulama, jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Lumajang, Bapak Sekda yang dalam hal ini mewakili Ibu PJ Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, semuanya yang saya muliakan, jajaran Ru'asa Syuriah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Kiai Fanandri Abdus Salam, Kiai Kusairi, Kiai Ahmad Hanif yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang, dari pengurus daerah Muhammadiyah, Ketua dan Sekretaris hadir bersama-sama kita, Ketua Basnas, Ketua Takmir Masjid Agung Anas Mahfud Kyai Haji Abdul Kahfi, sedaya ingkang rawuh hadirin hadirat, tidak lupa para penerbang yang tidak pernah mendarat dari Jam'iyah Sholawat apa? Ya wis dak krungu aku. Yang penting tulisane langgam surga, padahal nika tulisan segele keng cecer. Pesertanya sudah tidak ada. Ada Ketua Tanfidiyah Mangapora, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lumajang, Dr. Kyai Haji Darwis, beserta seluruh jajaran Tanfidiyah. Hadir juga pimpinan Badan Otonom dan Lembaga Muslimat Ansor Fatayat, sateja para rabuh, para hadir, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di Pendopo Kabupaten Lumajang untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan puncak resepsi peringatan Hari Santri Nasional 2023. Ada satu teks keagamaan, Nassun minan nusus asy-syar'iyyah, yang bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam pelaksanaan dua kegiatan pada malam hari ini. Eki Kak Dinto dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud ayat 120. Napa? Surat Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa dhikra wa mau'izatun lil mu'minin. Maksudipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing dari para nabi-nabi terdahulu, dari para utusan yang mendahului atau yang sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah dan para sahabat, diceritakan oleh Allah tentang sirah hayahnya, perjalanan kehidupannya, diceritakan oleh Allah tentang semangat juangnya untuk menyampaikan risalah, membawa amanah, memberi nasihat kepada ummah. Diceritakan semuanya oleh Allah tentang tantangan, rintangan, berbagai macam hal yang dihadapi oleh mereka untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Dan pada akhirnya dengan kesabaran, ketabahan, kekokohan jiwa, kemantapan hati, mereka semua diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diceritakan kepada Rasulullah agar supaya meneguhkan hati Rasulullah. Kenapa harus diceritakan demikian? Karena ketika Rasulullah menyampaikan risalah, mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak rintangan, halangan, tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah, termasuk oleh pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada para sahabat yang sudah tertarik kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah karena menjanjikan advokasi pembebasan kepada kalangan-kalangan kaum lemah, keberpihakan kepada kaum mustada'afin dengan menjanjikan kehidupan yang lebih layak dengan menerapkan keadilan dan kemakmuran yang bisa dirasakan secara merata oleh seluruh para sahabat di tengah konglomerasi ekonomi yang luar biasa dikuasai oleh para kepala-kepala suku. Akan tetapi mereka tidak berdaya untuk kemudian terang-terangan ikut Rasulullah karena betapa kuatnya hegemoni yang dilakukan oleh para kepala-kepala suku. Bahkan di antara mereka yang menjadi hamba-hamba sahaya disiksa, ditekan batinnya, mentalnya, dilarang. Dan tidak jarang dari mereka yang mendapatkan siksaan-siksaan secara fisik seperti sahabat Bilal bin Rabah yang kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Puncaknya para pengikut Rasulullah sempat dilakukan embargo ekonomi, di mana sistem perdagangan pada waktu itu jual beli secara tradisional yang masih banyak menggunakan sistem barter. Ketika belum adanya kesepakatan-kesepakatan terhadap mata uang yang harus digunakan, diputus bagaimana akses para pengikut Rasulullah untuk melakukan transaksi dengan orang-orang Quraisy, sehingga yang diharapkan mereka pada akhirnya tidak betah dan mundur dari perjuangan mereka bersama Rasulullah di dalam bergabungnya mereka di dalam syariat Islam. Nah, disitulah banyak para sahabat yang kemudian mengeluh, banyak para sahabat yang bertanya pada Rasulullah. Mereka matur sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang. Betapa beratnya perjuangan mereka mendampingi Rasulullah, menyampaikan amanah, menyampaikan risalah, memberi nasihat kepada ummah. Mereka bertanya, kapan pertolongan Allah akan datang? Maka dijawab oleh Al-Quran, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah sudah dekat. Pertolongan Allah sudah dekat.
Mereka tunggu, kok tidak datang. Kapan ini datangnya? Katanya dekat. Ternyata dekat itu Bapak Ibu, itu kualitatif. Dekat itu bukan kuantitatif. Kalau 10 hari, 20 hari, 1 tahun, 2 tahun, itu kan kuantitatif. 1 tahun berarti 12 bulan. 1 bulan 30 hari atau 29 hari. Misalkan. Tapi dekat itu, hampir itu kualitatif. Sama dengan jarak. 10 kilo itu jelas, mau dibawa kemana saja ya namanya 10 kilo itu berarti 10.000 meter. Tapi kalau dekat, kuantitatif. Ketika ditanya, nyampe mana? Dijawab, dekat. Dekat. Nyampe mana? Jawabannya dekat. Dekat itu mana? Saya misalkan ditanya tadi sama Abah Jamal, nyampe mana? Dekat. Padahal saya masih ada di Jatiroto. Jatiroto ke sini dekat apa jauh? Ya tergantung ngukurnya dari mana. Kalau diukur dari Banyuwangi itu sudah dekat. Tapi kalau diukur dari Banyu Putih terlampes. Tergantung ukurannya. Saya tanya, Lumajang saat ini panas apa dingin? Panas apa dingin? Tergantung yang merasakan baru pulang dari mana. Kalau pulangnya dari Malang memang panas, tapi kalau pulang dari Gresik dan Surabaya menjadi agak sejuk. Berarti di waktu yang sama dengan pertanyaan yang sama jawabannya bisa beda, karena itu tergantung dari mana asalnya dan dengan apa ia mengukurnya. Besaran seperti anak sapi, nyaneng mencuri empek. Raja apa kene? Empek ini kan raja apa kene? Tergantung apa yang diukur. Kalau ada sapi sebesar empek berarti kene. Keng mun bede kambing sebesar empek berarti raja. Nah, itulah dekat. Ukurannya dengan apa dekat itu? Kok ditunggu-tunggu gak datang-datang? Puncaknya 10 tahun Rasulullah menyampaikan risalah. Belum ada tanda-tanda kemenangan. 12 tahun, hampir masuk 13 tahun. Tepatnya 12 tahun, 5 bulan 13 hari. Menyampaikan risalah di Mekah. Ada komunikasi politik yang disampaikan oleh pembesar-pembesar Quraisy kepada Rasulullah melalui juru rundingnya, pamandanya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Apa yang mereka tawarkan? Lau arada Muhammadun malan laja'alnahu aktsarana malan. Lau arada mulkan laja'alnahu malikan lana. Kalau ia ingin harta, kita jadikan ia terkaya. Kalau ia ingin tahta, kita jadikan ia raja. Kalau dia ingin wanita, kita siapkan semua yang cantik-cantik, yang terbaik untuk diberikan kepada Muhammad, kata orang-orang Quraisy. Ini tidak nanggung. 3 hal yang ditawarkan pada Rasulullah. Seperti umumnya orang-orang itu biasanya memang mencari atau kadang-kadang jatuhnya karena 3 hal itu. Apa itu? Tahta, harta, wanita. 3 hal ditawarkan. Apa kata Nabi? Wallahi ya am, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu. Demi Allah paman, kalau mereka letakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, meminta aku berhenti berdakwah, tidak aku lakukan kecuali Islam menang dan selainnya dikalahkan. Akhirnya mereka berkonspirasi akan melakukan pembunuhan kepada Rasulullah. Sehingga berkumpul di depan rumah Nabi, menunggu Nabi keluar atau mereka yang masuk. Pada saat itu datanglah perintah hijrah, dan sebelum Nabi keluar, Sayyidina Ali diminta untuk menempati tempat tidur Nabi dengan memakai selimut Nabi, sehingga orang-orang kufar Quraisy mengira kalau Rasulullah masih di dalam rumah dan mereka tidak masuk menunggu Rasulullah keluar. Ternyata mereka akhirnya tahu kalau Rasulullah sudah tidak ada. Artinya sampai proses hijrah, kemenangan yang dijanjikan belum diterima. Padahal Al-Quran sudah bilang dekat. Disitulah kemudian para sahabat tanya lagi. Katanya dekat. Kapan? Kapan?
dekat kalau diukur dengan nabi-nabi terdahulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, baru 13 tahun. Lalu bagaimana Nabi Nuh? Nabi Nuh itu alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Tidak kalah beratnya yang dihadapi Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh itu matur, Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, saya mengajak mereka itu semua siang dan malam. Itu kalau bahasa Arabnya lailan wa nahara. Tapi bahasa Indonesianya bukan malam dan siang, tapi siang malam. Karena memang itu yang umum di dalam bahasa Indonesia. Sama dengan PP itu artinya apa, Kiai Kuseri? PP itu yang benar artinya apa? Kepanjangannya apa? Pulang pergi apa pergi pulang? Ya wes, tak usah urus, terserah wes. Yang penting paham. Kalau disebut dengan pulang pergi, masa pulang duluan sebelum pergi, baru kemudian pergi? Tapi ada usaha, wong ini sudah kesepakatannya begitu. Siapa yang mau mempersoalkan? Sama dengan anak-anak santri itu mempersoalkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyari. Ini bagaimana susulan tarkibnya? Apakah ini tarkibnya adalah wasfi atau seperti apa? Kok bunyinya begitu misalkan? Padahal yang benar adalah al-ukhuwah bainal muslimin misalkan. Tapi sudah tidak usah dipersoalkan, yang penting sepakat maksudnya itu, gitu aja. Ya, itulah urusan bahasa. Jadi terjemahnya gitu. Nabi Nuh matur, ya Allah kami berdakwah siang malam. Itu lailan wa nahara. Kalau bahasa Al-Qur'annya diterjemahkan seharusnya malam dan siang, tapi kan kita tidak umum, yang kita menyebutnya siang malam. Tapi falam yazidhum du'ai illa firara. Ajakan saya hanya menjadikan mereka tambah lari dari saya. Bahkan wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum jalu asabi'ahum fi adzanihim. Setiap saya mengajak mereka agar supaya mendapatkan pengampunanmu, justru tangan-tangan mereka tutupkan di telinga-telinga mereka. Ya cek dek kecelakaan Allah, kau penga esompet. Tak cukup telinganya disumpel ngoten, jari-jari mereka disalap teng kuping ini ku, gak ngrungokno blas, mboten cekap ngoten, malah berbalik arah. Ya ibaratnya kula sakniki niki kula ngadep pundi niki? Kula ngadep ngaler. Begitu saya assalamualaikum, panjenengan berubah kabeh. Sing asale ngidul terus ngadep ngaler kabeh. Berarti kula niki kan edungkangi jandeng medhur iki. Buriin. Wastaghsau siyabahum, sarung mereka angkat ke atas menutupi kepala. Ya dek remamun sarung seibebe yang kak nutupi cetak pas edungkangin kan HP-na gelandur kabeh gini kan. Ya artinya itulah potret bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi Nabi Nuh ketika berdakwah mengajak mereka ke jalan Allah. Waktunya lama, tapi pada akhirnya karena ketabahan Nabi Nuh mendapat kemenangan. Dan ini diceritakan kepada Rasulullah untuk meneguhkan hati Nabi dan menjadikan para sahabat tetap bertahan bersama Rasulullah, sebab mereka yakin kalau mereka benar-benar ikhlas pada akhirnya kemenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Rasulullah dan para sahabat sangat memerlukan cerita nabi-nabi terdahulu untuk menjadi peneguh Rasulullah, peneguh jiwa Rasulullah, untuk jadi penenang Rasulullah tatkala menghadapi hinaan, tekanan, kecaman dari orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Apalagi kita hari ini sangat penting dihadirkan kepada kita cerita-cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cerita orang-orang yang memiliki otoritas agama, dan semangat perjuangan yang akan menginspirasi terhadap peta dan jalan dakwah yang kita laksanakan agar supaya kita memiliki pendirian yang kokoh dan semangat jiwa yang teguh di dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Jadi kalau itu tujuan bermaulid sekaligus peringatan hari santri, maka itu adalah tradisi Al-Quran. Itu tradisi Al-Quran. Artinya apa? Menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu
agar supaya menginspirasi orang-orang yang di belakang, karena mereka akan menghadapi masalah yang kurang lebihnya sama, hanya peranata sosialnya saja yang berbeda. Lombok orang bagus badan apa enten? Banyak. Saya coba banyak. Sampai makin pada. Cuma caranya tidak sama. Yang dulu memprovokasi, memfitnah, mencaci maki, ada apa enggak? Ada. Yang betah sabar, yang diucapkan santun, lisannya dijaga dengan baik juga banyak. Hari ini sama, cuma caranya saja yang berbeda. Kalau dulu diucapkan langsung, sekarang memang tidak kelihatan mengucapkan, tapi ditulis melalui WA dan disebarkan, sekali sebar jutaan orang yang mengaksesnya. Mun Lombok kan nyerocos ning luar, mun mangken tak keluaran, bede ilem kamar, keng cak ngocak lebet HP, lekas depak man kamar. Artinya kan persoalan dasarnya kurang lebihnya sama. Sehingga kita perlu bagaimana solusi-solusi kenabian dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat, yang itu tetap bisa kita ikuti saat ini. Termasuk peringatan Hari Santri. Tadi sekilas Kiai Darwis sudah menyampaikan apa tujuannya. Peringatan Hari Santri ini kan tidak sekedar romantisme sejarah. Bukan hanya kita laksanakan dengan upacara seremonial dan bahkan cenderung euforia. Karena Kiai Gusairi ada yang tanya, orang NU itu kan senangnya selamatan, sehingga peringatan Hari Santri juga dibikin selamatan. Upacaranya seremonial, datang kumpul-kumpul, setelah itu tumpengan, membaca sholawat, setelah itu doa pulang, katanya peringatan Hari Santri. Bemak jadi selamatan gitu ya Pak. Mohon maaf ini Kiai, ya itulah tradisinya teman-teman di NU begitu. Nek sokonik selamatan, nek konik selamatan. Padahal tujuannya nyari selamat gitu loh. Tapi jangan terjebak di situ. Seharusnya Maulid juga sama, tidak lebih dari itu. Menghadirkan kembali sosok Rasulullah di tengah-tengah umat yang sudah banyak melupakannya, agar supaya sirah hayahnya, semangat perjuangannya, napak tilas yang dilakukan oleh Rasulullah tetap menjadi inspirasi bagi umat sampai saat ini dalam menjalani kehidupan, dalam melaksanakan tugas mulia berdakwah memperbaiki kehidupan umat. Peringatan Hari Santri sama. Makanya dasarnya tadi saya kembalikan kepada surat Hud ayat 120. Dari mana? Mengingatkan kembali kepada kita betapa besarnya semangat juang para pendiri bangsa ini, sehingga mau tidak mau sejarah telah membuktikan bahwa Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu juga disebut sebagai peletak pondasi kemerdekaan Republik Indonesia. Awwaluman wada'ah labinatan li istiqlali Indonesia. Itu orang pertama yang meletakkan dasar itu. Walaupun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi beberapa bulan setelah itu ada agresi kedua yang tidak kalah dahsyatnya dengan serangan-serangan yang dilakukan sebelumnya dan penguasaan-penguasaan secara fisik terhadap wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu Bung Karno meminta fatwa, musyawarah, meminta arahan dan masukan, dan kemudian Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa akan wajibnya jihad bagi mereka yang tinggal ada di radius Masafatal Qasri. Kalau lebih dari itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sudah diserang dan kedaulatannya terancam, apalagi Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan, maka jihadnya ketika sudah masuk ke wilayahnya menjadi fardu ain. Yang itulah kemudian dikenal dengan resolusi jihad. Dan dari resolusi jihad yang kemudian segera disebarluaskan kepada kalangan pesantren dan kalangan para santri, maka ini yang kemudian memupuk semangat juang, sehingga ketika meletus perlawanan yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 yang kemudian hari ini kita kenang dengan Hari Pahlawan, terjadilah peperangan yang dahsyat. Walaupun tidak memiliki keseimbangan dari sisi alutsistanya, tetapi mereka dengan semangat yang berkobar, dengan jiwa yang telah dipenuhi ingin mendapatkan makom yang tinggi dengan jihad fisabilillah,
akhirnya dikonsolidasikan sedemikian rupa dan mampu memukul mundur para penjajah yang melakukan agresi kedua untuk mencaplok kedaulatan Republik Indonesia. Nah, ini mengajarkan kepada kita semua, pada para santri, betapa menjaga keamanan negara, menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi bagian tidak terpisahkan sebagaimana tugas mulia kita untuk menjaga agama. Di sini akan selalu berjalan beriringan bahwa kiai-kiai di pesantren dan para santri menempatkan himayatud din wa himayatud daulah, menjaga agama dan menjaga negara. Itu adalah satu keterpaduan yang tidak boleh ditinggalkan atau dilemahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena hubungan antara agama dan negara diposisikan sama dengan saudara kembar yang tidak sempurna salah satunya kecuali dengan yang lain. Agama sebagai penjaga, agama sebagai pondasinya, negara sebagai penjaganya. Kalau pondasinya tidak ada, maka akan terjadi kehancuran. Kalau penjaganya tidak ada, maka yang telah ada akan roboh. Maka disitulah semangat juang para ulama terdahulu bahwa menempatkan perjuangan menjaga kedaulatan negara sama dengan kita jihad fi sabilillah. Karena dua hal ini yang seharusnya menginspirasi kita kepada para santri untuk terus semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus syukuri kemerdekaan ini dengan berupaya mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kemajuan, kehidupan yang lebih baik, kedaulatan yang diakui oleh seluruh pihak dan tidak pernah dipandang sebelah mata. Karena kekokohan, kekuatan konsolidasi yang ada di dalam, yang siap untuk selalu membela kedaulatan negara dari berbagai macam ancaman yang akan merongrong terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menumbuhkan semangat-semangat yang baru kepada para santri, utamanya juga para kiai. Kenapa demikian? Kita harus sadar bahwa para santri di Indonesia ini memiliki saham yang besar terhadap Republik ini. Kita bukan penumpang, tapi kenapa kok kayaknya kita menjadi tamu di negaranya sendiri? Sehingga peran-peran strategis keumatan yang bisa membawa bangsa ini kepada arah kemajuan, kita tidak ada keterlibatan secara aktif dan kadang-kadang menyerahkan kepada orang lain. Ini sebetulnya menggugah kepada kita semua. Di samping menempatkan kecintaan kepada tanah air adalah bagian daripada pembuktian keimanan kita. Kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa hubbul watan minal iman? Itu ada yang tanya, ini hadis atau bukan? Kalau yang persis kalimatnya itu, yang jelas bukan. Tetapi banyak teks-teks keagamaan yang menempatkan kalimat-kalimat yang mirip dengan itu. Ada yang tanya, yang meriwayatkan siapa? Rawahu Muslim. Maksudnya apa? Ya orang Islam gitu ya. Jadi bukan non Muslim yang meriwayatkan. Guyonannya begitu. Tapi ditanya, kenapa hubbul watan minal iman? Ya kalau negaranya tidak kondusif, negaranya perang terus, apa Jumatannya tenang? Kalau negaranya lagi kacau, ketegangan-ketegangan dan konflik terus terjadi, apa pengajian jadi tenang? Apa transformasi ilmu pengetahuan yang tidak boleh putus dari satu generasi kepada generasi yang lain? Sebagaimana dipesankan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyamfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Itu bagaimana bisa berjalan dengan baik. Atau mungkin sekarang kita juga melihat terhadap musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana di jalur Gaza yang diserang, dibombardir dari berbagai arah, udara, darat dan laut oleh Zionisme Israel. Kita lihat bagaimana saudara kita di sana. Apakah mereka bisa ibadah dengan tenang? Apakah mereka bisa sholat Jumat dengan nyaman? Apakah mereka bisa pengajian? Jangan bayangkan mereka bisa mengadakan sholawatan dengan sekian ribu jamaah kalau kondisinya seperti itu. Maka ini harus dipertahankan. Hal-hal yang mengancam terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari awal sudah harus diantisipasi.
Inilah yang harus menumbuhkan semangat juang kepada para pesantren, para santri dan para kiai utamanya, agar terus mengomandani semangat untuk membela dan menjaga negara dari berbagai macam potensi yang akan mengerongrong terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini harus terus dikedepankan karena kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya kaitannya dengan pelaksanaan ajaran agama, harus dikedepankan dari sekedar ego sektoral. Apakah mereka tidak punya semangat juang ketika kemudian saudara-saudara kita di belahan timur kurang sepakat dengan Piagam Jakarta yang bunyinya adalah ketuhanan dan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariat sesuai dengan keyakinannya, yang kemudian ketika diprotes kalimat ini harus diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jangan pernah meragukan semangat keagamaan para pendiri bangsa ini. Dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Serikat Islam, dari Masumi, yang pada waktu itu semuanya sudah berkumpul untuk kemudian mencurahkan segenap pikiran mereka bagaimana merumuskan dasar negara itu tatkala ada permintaan dari kalangan timur yang memang agamanya non muslim, maka itu harus diapresiasi. Untuk apa? Menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang penting tenang dulu, tidak terjadi konflik horizontal dan tidak terjadi pembangkangan. Bukan mereka lemah iman seperti yang dituduhkan orang-orang saat ini. Bukan mereka ingin menjual agama, tetapi justru terlaksananya ajaran agama itu dengan baik kalau situasi kehidupan berbangsa dan bernegaranya itu kondusif. Maka itulah yang dikedepankan. Ini perjuangan yang luar biasa, sehingga bagi kita ini yang harus terus disemangati. Tidak boleh ada rasa surut untuk itu, karena ini sudah didapatkan dengan berdarah-darah, mengorbankan harta benda bahkan jiwa raga, diikut sertakan untuk melahirkan bangsa ini. Oleh karena itu, memperingati Hari Santri akhirnya dengan mengambil apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini sebagai inspirasi bagi kita semua yang akan membawa bangsa ini ke depan, utamanya para santri yang dari kalian semua ada potensi untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Ini harus dikedepankan dengan mempersiapkan berbagai macam hal agar supaya peran-peran keumatan akan selalu bisa didapat dalam berbagai situasinya. Jadi peringatan Hari Santri seperti yang disampaikan Ketua PCNU tadi, jangan terjebak pada seremonialnya, tetapi ini adalah refleksi bagaimana semangat juang yang telah ditanamkan oleh para pendahulu terus menginspirasi para santri untuk mengambil bagian penting, peran-peran penting keumatan pada masa-masa yang akan datang. Peran-peran keagamaan, suhu dan dinian sudah tidak khawatir, para santri sudah siap. Kalau ada masjid kekurangan khotib, mereka akan tampil. Ketika ada penceramah berhalangan hadir, sudah banyak yang menggantikan. Tatkala diperlukan imam-imam, mereka sudah tenang karena mereka memiliki stok yang cukup banyak. Tapi peran-peran dalam ekonomi, peran-peran politik dan sosial budaya, tentu ini juga harus dipersiapkan untuk diambil. Kita tidak boleh hanya mengeluh, apalagi cuma cakmu cai meloloh. Kalau realitas saat ini 99% kekayaan Indonesia hanya dikuasai tidak lebih oleh 5% penduduk Indonesia. Jadi 5% penduduk menguasai 99% kekayaan yang ada. Entah mau disebut dengan apa, nakeh, olar, macam-macam sudah terserah. Tapi kita tidak hanya kemudian menyesali, apalagi kita hanya melongo, tetapi peran-peran penting itu juga harus diambil. Bagaimana para santri dikuatkan jiwa entrepreneurnya agar mereka mampu untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang handal, sehingga mereka siapkan baik hard skill maupun soft skillnya, dan ini diwujudkan dalam menanamkan entrepreneurship itu dimasukkan kepada kurikulum-kurikulum penting yang diajarkan di pesantren. Tidak hanya melakukan kajian-kajian kitab kuning yang membahas tentang bab buyuk dan bab muamalah,
tetapi praktek-praktek dari bagaimana melakukan penguatan ekonomi keumatan itu tidak pernah mendapatkan momentum realnya yang dilaksanakan oleh para santri. Satu contoh yang sederhana, kita sebagai umat Islam yang setiap tahun itu berlebaran, marketnya sangat jelas. Orang berlebaran itu umumnya biasanya beli baju baru, beli sarung baru, walaupun kadang-kadang dari hulunya sana ternyata pabrik sarung di Gresik itu banyak juga orang Arab dan orang Islam, tetapi distributor besarnya yang sudah masuk ke Lumajang dan ke Jember kok roto-roto si Cino kabeh, sehingga mereka yang memanfaatkan momentum itu. Pada saat hari raya kebutuhan akan kue meningkat, apalagi sekarang ibu-ibu sudah malas bikin sendiri, akhirnya kue kalengan itulah yang kemudian jadi pilihannya, walaupun mulai banyak kemunafikan. Kenapa? Karena kalengnya kongwan, isinya itu adalah jagung goreng. Sudah mulai ada penipuan-penipuan di situ itu. Tapi yang jelas ini marketnya sudah jelas. Siapa yang perlu minyak goreng, siapa yang perlu makanan, siapa yang perlu pakaian. Kenapa ini tidak diambil alih untuk melakukan penguatan-penguatan keekonomian? Kenapa dari alur distribusinya itu juga tidak dicegat di sana? Sehingga kita tidak hanya menyesali adanya talakir rukban dan lain sebagainya dalam konsep-konsep fikih, tetapi pelaku-pelaku usaha dari kalangan Nahdlatul Ulama, kalangan pesantren dan ormas-ormas Islam yang lain paling tidak mengambil bagian penting untuk didistribusikan kepada warganya yang punya tradisi berlebaran dengan melakukan konsumsi yang berlebih dan meningkat daripada kebiasaannya. Sekarang yang berlebaran kita, yang dapat keuntungan banyak juga mereka. Nah, ini kan sebetulnya karena kita tidak nyegat di situ. Maka perlu ditanamkan semangat-semangat kewirausahaan dan kalau perlu masuk dalam kurikulum wajib di pesantren, sehingga nanti melahirkan para santri yang jadi pengusaha, termasuk memiliki kemampuan-kemampuan teknik. Kita ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, natural resources yang ada di tengah-tengah kita ini melimpah. Ini anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Tetapi kita para santri tidak memiliki human resources yang memadai, sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan eksploitasi dan pengolahan terhadap sumber daya alami yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga yang melakukan eksploitasi harus orang lain dan kadang mendatangkan tenaga-tenaga asing sebagai tenaga terampilnya, sementara masyarakat sekitar hanya menjadi jongos dan menjadi buruhnya. Ini harus diambil alih juga. Karena melakukan eksploitasi pertambangan dan minyak, mohon maaf, tidak cukup pakai ilmu tafsir dan ilmu hadis, apalagi menggunakan i'ropan dan i'lalan, itu tidak nyambung. Ini tetap dipelajari untuk menjadi pondasi keberagamaan mereka, agar mereka menguasai terhadap dasar-dasar agama mereka, tapi ditambah skill kemampuannya dalam bidang sains dan teknologi, sehingga ketika diperlukan para santri sudah tampil pada bidangnya masing-masing untuk melakukan eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang seluas-luasnya nanti akan kembali kemanfaatannya kepada para pesantren. Sekarang ini banyak WA berseliweran, tapi tidak boleh kita anggap bahwa itu tidak ada pentingnya. Boleh-boleh saja, cuma jangan berhenti di situ. Yang bisa kita lakukan apa? Stop membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh negara yang menjadi penyokong terhadap Israel, sehingga labelnya banyak sekali, McD, Starbucks, apalagi itu udah keluar semua di situ. Jangan dibeli, berhenti sekian bulan, kerugian sekian, boleh, tapi apa kuat, apa betah? Bahkan tokonya masih kulaan itu juga, Bumnonya juga demikian, Nusantara Matnya juga ada, kurang lebihnya sama. Basmalah itu juga masih menjual itu misalkan. Artinya ini jangan hanya dilakukan secara instan pada saat-saat kita merasa terjepit dan kita sudah merasa kalah dengan mereka, tetapi harus ditandingi dengan juga membuat mart-mart atau perusahaan-perusahaan yang bisa menyaingi baik dari sisi layanan ataupun kualitas jaminan dari sisi rasa dan isi,
sehingga akan menjadi alternatif pilihan kepada warga tatkala dihadapkan pada situasi yang seperti ini. Kita baru menyesal beberapa laba yang mereka dapatkan yang akhirnya kontraproduktif dengan perjuangan umat Islam, karena mereka bantukan untuk kepentingan Zionisme Israel. Yang kita lakukan sekarang ini, ya sudahlah, itu kita lakukan, kita coba, tapi jangan berhenti di situ. Apa solusi alternatifnya yang bisa ditawarkan oleh dunia pesantren? Maka di situ program-program yang telah ditawarkan oleh pemerintah perlu disambut dengan baik. Contohnya seperti OPOP, One Pesantren One Product, itu terus digalakkan, tetapi juga disambut dengan kesiapan jiwa-jiwa terampil yang ada para santri yang telah dibekali tidak hanya pada soft skill tapi sekaligus hard skillnya, yang itu bukan menjadi kurikulum tabu lagi di pesantren, tapi harus disosialisasikan agar menjadi bekal bagi para santri. Inilah peran ekonomi yang harus diambil alih. Lambat laun perlahan-lahan dengan sentimen ideologi, dengan sentimen kesamaan cara pandang dalam beragama, paling tidak itu juga akan terjadi penguatan ekonomi. Tetapi siapkan dulu peranatanya dan perangkatnya sebelum kita mengambil pada keputusan-keputusan yang fundamental. Maka disinilah juga harus ada upaya untuk mengambil peran-peran penting dari sisi ekonomi, termasuk para kiainya dan para tokohnya. Ketika menyarankan para santri memiliki semangat juang dalam bidang kewirausahaan, ternyata mohon maaf kiainya juga terlihat kere. Itu biasanya kadang-kadang ngomongnya ndak mandi. Ya kalau ngomong seperti itu kan kiai juga menunjukkan kalau dia juga punya semangat entrepreneur. Dia juga buka unit-unit usaha yang dari situ kemudian bisa menampung para tenaga kerja. Mohon maaf, kita perlu belajar juga sih para santri ini ke teman-teman yang ada di Muhammadiyah. Tapi sedikit saya informasikan, di NU sendiri itu Hadratus Syekh Kiai Wahab Hasbullah itu sudah berpesan ketika mendirikan Nahdlatul Tujjar, kemudian para pengurus NU diharuskan memiliki unit-unit usaha yang bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya untuk proses penguatan ekonomi keumatan. Cuma kadang-kadang ini masih dilupakan. Sebetulnya ini dari awal sudah disampaikan di situ bagaimana semangat berdagangnya. Ya tentu sesuai dengan arah perkembangan zaman, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut itu. Tidak kalah pentingnya suhu dan sia-sian, peran-peran politik itu juga harus diambil. Kalau memang ada yang bisa tampil, kenapa tidak kemudian kita kuatkan dan kita solidkan barisan kita untuk mengambil alih pada kepemimpinan nasional yang searah dengan perjuangan para santri, sehingga tidak terjadi aksi saling menggembosi yang pada akhirnya komitmen untuk mewujudkan hal ini menjadi lebih parah dan lebih sulit untuk bisa tercapai. Kenapa tidak ini diambil bagian oleh para santri? Tetapi tentu tidak cukup bin salabin, disesuaikan dengan modal-modal yang harus dimiliki, dengan segala sumber daya yang harus ada, yang dikonsolidasikan, yang kemudian terus kita kuatkan untuk pengembangan pada peran-peran itu. Karena betapa pentingnya peran-peran politik ini diambil, sebab dari situlah regulasi-regulasi yang mengatur bagaimana lalu lintas pada bidang ekonomi dan yang lain itu juga dimunculkan, sehingga keberpihakan kepada para entrepreneur santri itu akan tampak jelas untuk mengembangkan dan membangkitkan perekonomian mereka. Ini yang harus kita ambil alih, persiapkan itu. Kita sebentar lagi akan memasuki bonus demografi para santri, para kiai semuanya. Apa itu bonus demografi? Kurang lebihnya generasi kita, anak bangsa ini yang ada pada usia produktif itu lebih banyak melimpah daripada yang mereka yang ada pada usia non produktif, baik anak-anak ataupun sudah tua renta. Tetapi ketika bonus demografi ini masuk, kemudian kita tidak punya kesiapan menghadapinya, yang seharusnya menjadi demographic dividend akhirnya menjadi beban demografi. Kenapa? Usia produktif malah tetap menjadi tanggungan negara, usia produktif malah menjadi beban bagi yang lain, karena males, karena tidak memiliki semangat wirausaha, karena tidak memiliki skill dan kemampuan untuk kemudian mengembangkan entrepreneurship-nya. Nah, inilah sebetulnya juga harus disambut oleh para santri, sehingga lakukan perubahan kurikulum, bukan kemudian menghilangkan yang ada, tetapi menambahkan pada beberapa hal penting untuk disematkan kepada para santri, menyambut terhadap kehidupan yang akan datang, di mana para santri diharuskan memiliki competitive advantage
kemampuan daya saing yang tanpa itu mereka akan terpinggirkan karena mereka tidak lagi mampu bersaing dengan orang lain. Kalau sudah seperti itu, jangan menyalahkan penentangnya, jangan menyalahkan apa yang menjadi akibat di situ, tapi karena ketidaksiapan di dalamnya. Makanya Jusserton mengatakan, kalau ada pohon diterpa angin, pohon itu tumbang. Jangan menyalahkan anginnya, karena angin suatu saat akan tetap datang. Tapi kenapa ada kekeroposan di dalam pohon itu yang dibiarkan, sehingga pohon tidak lagi mampu untuk tegak berdiri dan gampang untuk diruntuhkan oleh angin. Ini para santri semuanya yang harus memiliki. Kita latih semuanya, jiwa-jiwa entrepreneurnya, jiwa-jiwa kewirausahaannya, kemampuan dalam bidang politiknya, ya silakan dipersiapkan. Loh, kalau ke sana nanti ya tetap yang ngurusi ilmu, yang ngurusi pendidikan ada, kan berbagi. Tidak semuanya di situ. Jangan mau dikapitalisasi. Oh, santri bukan itu jurusannya. Kalau santri jurusan Pak Mudin, nyak gelu Mudin apa? Jurusannya hanya bagian tukang khutbah. Kebanyakan yang tukang khutbahnya. Padahal ilmu yang dimiliki oleh para santri ini sanggup, dapat, bisa untuk diterapkan dalam berbagai lini kehidupan. Bagaimana kalau pelaku usahanya semuanya santri, kemudian politisinya juga demikian? Insya Allah itu akan menjadi harapan besar akan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat-saat yang akan datang. Ya mohon maaf, santri ini tidak hanya diartikan sebagai orang yang belajarnya di pondok pesantren, tetapi mereka yang memiliki kemampuan, kemauan, kesempatan untuk belajar agama dimanapun. Itu pemaknaan secara sempit dan pemaknaan secara luasnya. Kalau sempitnya yang di pesantren, pemaknaan luasnya setiap orang yang kemudian dia memiliki sen keagamaan yang kuat, mau belajar agama dimanapun tempatnya dan caranya, itu juga akan masuk dalam definisi santri yang diperluas. Ini yang dimaksud paling tidak kepemimpinan nasional yang akan datang ini juga akan lebih banyak tawaran-tawaran berangkat dari orang-orang yang memiliki kemampuan dan komitmen keagamaan yang kuat. Karena tidak akan pernah memperjuangkan sesuatu kecuali orang yang akan berangkat dari sesuatu itu. Jangan dianggap akan punya komitmen perjuangan yang kuat kepada pesantren dan madrasah kalau memang lahirnya bukan dari situ. Termasuk jangan pernah kita berharap banyak orang akan memperjuangkan bagaimana tegaknya kehidupan beragama yang bersendikan dasar-dasar agama yang kuat kalau memang mereka tidak berlatar belakang itu. Kalaupun itu disampaikan tidak lebih hanya sekedar untuk pendulang suara pada saat dia punya kepentingan yang setelah itu akan ditinggalkan, dan ini akan menjadi beban yang berlarut-larut bagi para santri yang hanya bisa melongo kalau ternyata kita mampunya hanya sampai di situ. Kita sering ngomong jangan sampai nyurung mobil mogok. Pada saat mobilnya mogok didorong, tapi ketika mobilnya sudah jalan kita ditinggalkan. Padahal itu pertanyaannya ada dua. Apa karena teganya pemilik mobil atau karena gobloknya yang mendorong? Tentu di sini juga harus dilakukan refleksi bagaimana peran-peran itu diambil oleh para santri yang insya Allah akan menandakan pada potret dan pola-pola kehidupan yang lebih baik. Di sini sebetulnya jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa melek terhadap perkembangan situasi dan kondisi dalam urusan politik, kemampuan sains dan teknologi yang harus ada pada para santri. Karena perjuangan kita saat ini beda medannya dengan perjuangan yang dilakukan oleh Hadratus Syekh pada masa itu. Kalau pada masa itu perjuangan menghadapi penjajah, penjajahnya ada di depan mata, berjuang menghadapi mereka dengan senjata. Ternyata walaupun senjatanya tidak imbang, bambu runcing pun siap untuk melawan mereka. Sehingga karena kondisinya seperti itu, kiai-kiai yang sakti itu sangat diperlukan. Bagaimana dalam beberapa riwayat, ini urusan yang percaya, yang tidak percaya ya sudah, tidak usah membahas. Bagaimana Kiai As'ad yang membawa apa itu? Arta itu apa? Apa arta itu? Kacang hijau ya. Kacang hijau itu ditabur jadi tentara. Karena jumlahnya tidak memadai. Ini ada urusan percaya dan tidak percaya, tetapi yang jelas menang pada akhirnya dengan kekuatan yang tidak berimbang. Bagaimana bambu runcing itu bisa lari sendiri dan bisa jalan sendiri? Siapa yang memungkiri kalau orang-orang dulu itu banyak yang bisa berjalan di atas air?
Apakah sekarang tidak ada yang sakti seperti itu? Ya karena memang tidak memerlukan saat ini. Untuk kita bisa terbang, sekarang kita tidak perlu tirakat, cukup 500.000 sudah bisa terbang. Untuk jalan di atas air kita juga nggak perlu topo, karena kita bayar 10.000 juga bisa naik speedboat dan kapal. Ya artinya kalau itu tidak diperlukan, berarti apa yang jadi kebutuhan saat ini? Perangnya sudah bukan perang fisik, tapi perangnya adalah perang budaya, perang penjajahan ekonomi. Kita yang bolak-balik dijadikan market oleh mereka untuk menghabisi produk-produk mereka, keuntungannya akan dibawa kepada mereka, sementara kita bisanya hanya melongo dan menyesali tatkala kita hanya menjadi sasaran dan objek daripada mereka. Jadi kenapa kita tidak ambil bagian juga di situ? Sekarang nggak perlu sakti di situ sudah. Apa yang sekarang harus kita lawan? Ya kemampuan teknologi, kemampuan pemasaran. Wong kadang-kadang produknya sama, punya kita juga tidak lebih jeleknya dari mereka, tapi kenapa yang punya kita tidak laku-laku? Ya karena cara promosinya. Maka tentu ilmu marketingnya juga harus dipelajari, kemampuan IT-nya juga harus dikuasai, sehingga kalau medan-medan ini juga dimiliki oleh para santri, akan terjadi perubahan yang luar biasa pada tatanan kehidupan yang lebih baik dan yang lebih baik. Itu yang harus dimiliki oleh para santri pada saat-saat yang akan datang. Jadi makna peringatan Hari Santri ke sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mohon maaf teman-teman itu, kenapa saya harus katakan ini? Karena saya hampir tiap hari sekarang ini momentumnya bersamaan Maulid Hari Santri, Maulid Hari Santri. Dan hampir di semua yang dekat-dekat di sini, di beberapa pemerintah kabupaten juga. Ya mungkin karena saya orang PB yang paling dekat ada di sini, sehingga paling gampang gitu loh. Ya nggak usah ruwet-ruwet gitu. Jadi keliling, ternyata banyak Pak Sekda. Mereka ini acaranya apa? Peringatan Hari Santri. Diperingati dengan bagaimana? Saya diminta datang, kadang-kadang hanya diminta doa. Ini Hari Santri, jo selamat tema lolor ya. Jadi akhirnya makna refleksinya menjadi agak kurang gitu. Ya upacara iya, menanamkan semangat patriotisme, tapi yang paling penting meneladani bagaimana perjuangan daripada peletak dasar kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan semangat juang yang telah ditanamkan, agar itu menjiwai terhadap ruh-ruh para santri. Nah kalau seperti itu mohon maaf, ini nggak ada bedanya. Orang maulid juga begitu kok. Orang maulid itu tidak akan terjebak pada seremonialnya, tapi menghadirkan kembali sosok Rasulullah yang sunnahnya itu harus diketahui dan dipahami. Sementara kita memahami sunnah itu adalah at-tariqah al-mardiyah al-masluka fiddin, salakaha Rasulullah auman huwa alamun fiddin Allah ta'ala alaihim liqaulihi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajid. Jadi jejak yang diridhoi, yang dijadikan pijakan dalam agama, yang pernah ditempuh oleh Rasulullah atau orang-orang yang memiliki otoritas dalam agama seperti para sahabat, dan kita lanjutkan kepada para kiai. Nah ini yang harus menginspirasi semuanya, ini yang harus dilahirkan, sehingga Hari Santri itu merefleksikan bagaimana semangat juang yang telah dilakukan oleh ulama-ulama pesantren setelah keluarnya resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan, bahwa hal ini adalah sangat penting. Sekarang di Indonesia yang diperlukan apa? Mempertahankan kemerdekaan bukan dari serangan dengan menggunakan meriam, bukan serangan dari tank, bukan serangan dari rudal, tetapi yang diserang adalah budaya kita, ekonomi kita yang dijajah, yang kita tidak selesai-selesai dimainkan oleh mereka yang berkepentingan. Baru kita menyesali setelah kita dihadapkan pada pilihan-pilihan bahwa itu adalah langkah yang tidak tepat bagi kita. Nah inilah para hadirin semuanya, para pengasuh pesantren, para kiai, yang harus ditularkan kepada para santri, agar mereka siap menghadapi berbagai kemungkinan kehidupan yang akan datang dengan sekian problematika dan tantangannya, sehingga para santri akan tetap eksis dan mereka tidak lagi menjadi tamu di negaranya sendiri, karena mereka adalah pemilik saham yang sah terhadap republik ini, dan jangan jadi penonton bagaimana mengisi kemerdekaan, tetapi harus ambil bagian semampu-mampunya. Yang di desa ada kemampuan, ambil peran-peran itu, jadilah kepala desa. Pola mun petenggina deki santre, insya Allah nanti kehidupannya akan lebih tertata dengan baik. Kenapa tidak? Daripada ibegi kasih lain, mun pada ada santri yang bisa mengambil bagian itu. Untungnya ada pilihan camat, mun saking beda pilihan camat ya kalah iya. Beda pilihan bupati, beda saya muncul lagi para santri, kenapa tidak? Dan sentimen para santri harus ke sana juga. Kepada santren, beda gubernur, beda pilpres, beda apa, beda peran-peran penting yang bisa diambil. Kenapa tidak kita lakukan? Itulah makna bagaimana kita memahami
perjuangan para ulama-ulama terdahulu yang semangatnya sama walaupun kadang-kadang harus berbeda karena perbedaan situasi dan kondisinya. Mudah-mudahan peringatan Hari Santri Nasional pada tahun ini yang bersamaan dengan tahun-tahun politik yang sebentar lagi kita akan masuk, menguatkan terhadap semangat para santri dengan tema yang diambil, jihad santri jayakan negeri. Menjadikan negeri ini berjaya berarti harus ada pada kehidupan yang berkualitas dari seluruh bidangnya, dan para santri harus ambil bagian-bagian penting itu. Bagian keagamaan oke lah, itu sudah lewat, tetapi jangan ditinggalkan. Tapi peran penting ekonomi, peran penting pada bidang politik termasuk sosial budaya itu juga harus diambil alih dengan cara-cara yang elegan, konstitusional, agar supaya arah kepemimpinan bangsa ke depan mendapatkan momentum yang lebih baik dan memberikan ruang pengakuan kepada peran-peran santri. Kalau hari-hari ini kemampuan kita masih di sini, maka jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berusaha, karena la yudraku kulluh, yang belum mampu dicapai semuanya bukan berarti ditinggal semuanya. Mudah-mudahan langkah para santri semuanya di negeri ini akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai kepada puncak kejayaan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar hidayah dari Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kalau ada yang salah, kekhilafan, kebodohan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, ada tambahan pesan. Saya contohkan satu, Pak Sekda. Saya sudah mau turun ini, tak lanjut lagi, ada yang lupa. Harus ada pesan-pesan itu. Saya tambahkan satu. Ketika kita bermaulid dan kita memperingati Hari Santri, yang harus kita lihat apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para ulama sebagai pendiri bangsa ini pada saat itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, kita contoh dari Rasulullah. Pada saat itu terjadi peristiwa pembongkaran Baitullah. Muncul satu masalah. Siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad setelah Baitullah itu selesai? Ternyata masing-masing berebut, Pak. Yang satu mengatakan, saya yang berhak meletakkan. Kenapa? Karena saya adalah kepala suku dengan anggota terbanyak. Satunya bilang, saya yang harus meletakkan. Kenapa? Karena saya yang paling kaya. Satunya menjawab, saya yang lebih berhak. Kenapa? Karena garis keturunan saya itu yang paling mulia. Akhirnya ini menjadi hukum alam. Barangnya satu, yang menginginkan banyak, maka pasti rawan terjadi konflik horizontal. Kenapa? Karena barangnya satu, jatahnya satu, yang ingin banyak. Kenapa di pilkada? Kenapa di pilkades rawan terjadi seperti itu? Sama, Pak. Karena barangnya satu, yang menginginkan lebih dari satu. Coba calon DPR yang ada di Lumajang ini jumlahnya 50, kursinya 50, aman, karena mereka langsung igi bagi ya, bendisa kok dina selesai. Kenapa? Kursinya 50, calonnya 500. Akhirnya harus berebut, maka diatur pola kontestasinya. Dan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Yang berbeda hanya cara dan tekniknya. Yang waktu itu belum ada KPU-nya, tetapi teknik kontestasinya sudah diatur. Kenapa? Karena kalau musyawarah itu tidak selesai, Pak. Ini kan berebut, ada 3-4 orang, tak bisa humpim pasu, tak bisa. Akhirnya diambil satu mekanisme. Apa mekanismenya? Yang masuk ke masjid duluan itulah yang menang untuk meletakkan Hajar Aswad. Sama semangken. Contoh pilihan kepala desa, ini aja yang tak contohkan mumpung masih jauh. Tunging pilihan bupati dan presiden sudah semak, enggak enak gitu. Kepala desa setojo 4, kan suruh musyawarah sulit, Pak. Makin 2 tahun tak mari musyawarah itu. Kalau masing-masing mengatakan ini keunggulannya, ini juga ada keunggulannya. Makanya akhirnya dibuat satu mekanisme kontestasi. Bagaimana? Ialah cocok, siapa sih paling banyak, maka itulah yang akan duduk. Sehingga diatur, kemudian muncul namanya panitia pilkades. Itu kan saya ngatur. Kenapa? Ya karena barangnya satu, yang menginginkan banyak.
Nah, yang perlu kita contoh dalam kontestasi yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menang secara fair dan diputuskan kalau beliau pemenang, sehingga Rasulullah bisa meletakkan Hajar Aswad. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak dengan jumawa menerima kemenangan itu dan tidak segera meletakkan Hajar Aswad sendirian, tapi serban Rasulullah digelar, Hajar Aswad diletakkan di atas serban, dan masing-masing kepala suku itu diajak untuk memegang ujung-ujung serban, sehingga Rasulullah mengkomando meletakkan Hajar Aswad. Apa yang dijaga? Persatuan dan kesatuan, kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan karena rebutan kemudian konflik horizontal menjadi melebar. Caranya bagaimana? Akomodasi berbagai kepentingan, tetapi yang diakomodasi harus mengerti posisinya. Dia memang boleh memegang ujung surban, tapi tak usah ngetengah, karena saya tengah beda orang. Montro antara ke tengah ada remah, ya dentek mon beda bungkaran boleh, Baitullah boleh, berkontestasi lagi. Kan intinya kalau di sini ya tunggu 5 tahun akan datang. Tapi yang paling penting ada aspek akomodasi, yang itu sudah dilakukan semata-mata untuk menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ketika terjadi kontestasi bagaimana caranya? Cek saling cak ngucain. Karena mun eko caen, akhirnya apa yang terjadi? Yang di sana juga ada orangnya, maka dia juga akan membalas mencacinya. Sehingga kita akan dihadapkan kepada proses kontestasi dengan menampilkan kontestan yang akhirnya terbuka borok-borok kejelekannya. Seharusnya kita mencari yang terbaik di antara yang baik-baik, tapi akhirnya kita terjadi downgrade. Yang kita lakukan hanya mencari yang paling mendingan daripada yang jelek-jelek. Kenapa? Karena masing-masing telah membuka borok dan kejelekannya. Maka caranya bagaimana? Ungkap kelebihannya, tutup daripada kejelekannya, biar umat dan masyarakat dihadapkan kepada yang terbaik di antara yang baik-baik. Tak usah saling ngocaen, aco ngijak kecapan nomor setong, alam endin tibi setinggi langit, tapi jangan pernah mencaci yang lain. Ini yang harus dikedepankan. Kenapa? Yang harus kita jaga adalah persatuan dan kesatuan. Kalau memang ada al-ittihad fil ittifaq, silahkan bersatu dalam kesamaan, itu idealnya. Tapi ketika ini tidak mampu dijangkau, maka yang harus dilakukan adalah al-ittihad fil ikhtilaf, tetap bersatu walaupun berbeda di dalam pilihan. Kalau ada yang matur nanti kepada Kiai Fanandri, mau bagaimana lagi Kiai, seka ento penakan kule lebet kasa, yang di sana saudaranya Rois Surya lewat situ, yang ini adiknya bendahara lewat situ. Ternyata tidak sama. Kalau sudah seperti itu, ayo masuk ke kantor NU, jangan bicara itu. Kalau keluar dari kantor NU, silahkan masing-masing berlayar, asalkan tahu kapan harus berlabuh. Artinya alajar sewat kuat mun bede-bedena mulai poleh ke NU, bukan aset NU yang dibawa untuk kepentingan pribadi yang dibawa kemana-mana. Itulah yang kemudian dilakukan untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuannya. Ini yang dicontohkan. Dan bagaimana Hadratus Syekh merekatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menghilangkan ego sektoralnya. Siapa yang waktu itu tidak memiliki semangat perjuangan untuk menegakkan syariat Islam, utamanya bagi pemeluknya, tetapi demi mencapai kebersamaan, karena memang realitasnya yang ikut melahirkan bangsa ini bukan hanya umat Islam, walaupun umat Islam mayoritas, tetapi kasih ruang untuk mereka, sehingga dasar negara yang dipilih di sini menjadi ketuhanan yang Maha Esa terus sampai 5, dan itu adalah common platform, titik temu noktatul intilak yang kemudian masing-masing bersama ada di situ. Sehingga ngireng para santri semuanya harus menjadi pelopor persatuan dan kesatuan, karena ketika terjadi ketegangan dan konflik, maka itu tidak akan pernah berbanding lurus dengan kemajuan. Karena pada akhirnya potensi kita akan habis menyelesaikan problem-problem ketegangan-ketegangan sosial, yang di situ akan menjadikan kehidupan beragama kita tidak kondusif. Berikan contoh yang terbaik bahwa politik santri adalah politik yang sangat santun, karena yang dikedepankan adalah keutuhan, melampaui daripada kepentingan pribadi dan golongan, tetapi keutuhan bangsa yang besar inilah yang harus jadi pertaruhannya. Maka pesan dari para pendulu, mohon izin ini ada dari pengurus Muhammadiyah, tapi pesan di internal kita, jadikanlah Nahdlatul Ulama sebagai rumah besar. Biarkan di dalamnya banyak kamar, asalkan kamar-kamar itu dirawat dengan baik. Boleh warna-warna kamar itu berbeda, yang penting komitmen kamar itu untuk menjaga kekuatan daripada rumah besar, biar tetap kondusif ditinggali oleh seluruh penghuni di dalamnya.
tanpa mereka harus terfragmentasi pada ketegangan yang tidak penting. Jangan jadikan NU sebagai tenda sewaan yang dipakai hanya ketika diperlukan. Semakin sering tenda itu dipakai, akhirnya terjadi bolong-bolong, kalau panas kepanasan dan kalau hujan kehujanan, sehingga yang di bawah sudah tidak kerasan, akhirnya mereka sering menyeberang dan menumpang di rumah lain yang lebih teduh bagi mereka. Itulah yang harus dijaga. Yang terakhir dan yang kedua, jadikan NU seperti kereta api yang rel dan trayeknya sudah jelas, tujuannya sudah ditetapkan, bahkan kalau perlu menit per detik pun itu juga sudah bisa dirancang kira-kira sampainya jam berapa. Siapapun boleh menumpang pada kereta, yang penting jangan meminggokkan arah dan merubah tujuan. Mereka akan diantarkan kepada apa yang mereka inginkan. Jangan pernah jadikan NU seperti taksi yang tidak pernah memiliki arah dan tujuan, karena supir taksi hanya akan melaju sesuai dengan kekuatan orang yang membayar. Akhirnya di situ akan membingungkan kemana arah dan kepergiannya, karena tidak pernah jelas untuk dijadikan pegangan dan panutan bagi umatnya. Itulah yang disampaikan Pak. Karena persatuan dan kesatuan ini yang harus kita jaga untuk kondisivitas kita, maka jangan sampai terjebak pada langkah-langkah yang tidak baik, yang kontraproduktif, justru keluar dari niatan yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini untuk merekatkan umat, mengantarkan kita kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.